kehidupan dunia kita ini. Maka ketika Allah memberikan informasi bahwa orang yang beriman dan beramal solih mendapat kegembiraan, yang mana kegembiraan itu nanti mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya itu ada sungai-sungai yang mengalir dan mereka mendapatkan buah-buahan. Ya. Dan ketika mendapat buah itu mereka mengatakan, inilah buah yang dulu pernah didatangkan, pernah diberikan kepada kami, dan sekarang diberikan yang serupa walau tak sama. Ya. Nah, itu seolah-olah ayat itu menjadi perintah tidak langsung kepada kita untuk membangun kehidupan surgawi, ya, kehidupan surgawi di dunia ini dengan cara menjaga keserasian alam atau hifdzul bi'ah. Jadi menjaga keserasian alam. Jadi teologi ekologi, bagaimana keseimbangan yang merupakan prinsip di dalam kehidupan semesta ini bisa untuk dirawat, dijaga oleh yang namanya manusia sebagai khalifatu fil ardi. Nah, khalifah yang sebagai khalifatu fil ardi itu amanu wa amilus sholihat. Didasari keimanan, lalu mereka bisa berbuat kesolihan. Lalu lahirlah muslihun, manusia-manusia yang membangun, manusia-manusia yang memiliki kompetensi, kemampuan, keahlian untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Menghindari dari komunitas mufsidun, perusak. Ya. Yang sering saya katakan bahwa antara mufsid dengan muslih itu selalu beradu argumentasi dalam dimensi konsep dan aksi yang bersifat nalar, akliyah. Tetapi orang-orang yang amanu wa amilus sholihat itu mendasarkan argumennya pada firman-firman Tuhan, ya, kepada kalam Allah. Jadi tidak mendasarkan kepada nalar akal pikirannya yang terbatas. Ya. Yang kadang-kala tadi itu, apabila dikatakan jangan bikin kerusakan, malah justru mereka mengatakan kamilah komunitas yang melakukan perbaikan. Kamilah yang melakukan pemakmuran, ya. Padahal ketika prinsip sikap laku hidup tadi itu tidak berbingkai dengan amanu, dengan ketuhanan yang Maha Esa, kalau dalam bahasa Indonesia itu. Jadi bangsa Indonesia itu punya konsep namanya Pancasila. Sila pertama namanya ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana bicara NKRI, Persatuan Indonesia, bagaimana bicara kerakyatan, demokrasi yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, bagaimana bicara permusyawaratan, perwakilan, apalagi bagaimana bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sila pertama yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu kemudian berubah menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Ya. Jadi modal-modal itu yang bersifat material saja. Padahal bangsa kita itu bangsa yang hebat. Bangsa kita itu bangsa yang memiliki ketahanan
untuk menjalani hidup prihatin itu luar biasa. Coba dijajah Belanda aja 350 tahun, ditambah Jepang, katakan begitu. Itu artinya kan memang punya kekuatan berupa kesabaran untuk menerima penderitaan. Karena itu ya mestinya situasi yang serba dalam keadaan berkekurangan tidak perlu kemudian macak jadi kaya tapi hasil utangan. Mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi semua adalah utangan gitu ya. Misalkan, ya tidak perlulah. Ya, kita berdayakan melalui kekuatan yang ada. Ya. Toh kita itu makanan aja jenis makanannya variasi ya, ada yang jagung, ada yang beras, ada yang sagu ya. Jangan dipaksakan semua makan beras kalau memang kemampuan dirinya itu tidak seperti itu. Cuma yang harus dilindungi adalah mencerdas-cerdaskan dan memajukan gitu ya. Jadi ada komitmen bertahap untuk mencapai yang namanya pola hidup yang cerdas. Masyarakat menjadi mandiri, bisa memilah dan memilih. Kemudian maju, artinya progresif, ada dinamisasi. Ya, tidak mulai dulu seperti itu, tidak, tapi ada progres, ada tingkat kemajuan, perkembangannya. Menuju pada apa? Menuju pada terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa dulu, yaitu kehidupan bangsa ini yang berkeadilan dan berkemakmuran. Nah, oleh karena itu ketika kita itu belajar agama dan kemudian agama itu dijadikan sebagai kekuatan untuk mencipta integritas kedirian kita itu yang handal menjadi muslih bukan mufsid, ya maka sila yang pertama itulah yang kemudian kita jadikan landasan. Ya. Jadi keliru kalau kemudian kita menjauhkan umat itu dari agamanya. Salah kalau menjauhkan masyarakat dari kehidupan ketuhanan yang maha esa. Kenapa? Ya karena nanti pada ujungnya kehilangan jati diri. Ya, jati diri sebagai entitas bangsa Indonesia, bangsa yang agamis, bangsa yang memiliki peradaban dan bangsa yang selalu bicara keadilan. Ya. Oleh karena itu pagi ini kita masih bicara mengenai hifdzul bi'ah. Bagaimana merawat dan melestarikan terhadap lingkungan di mana kita tinggal di dalamnya. Jadi kita ditaruh oleh Allah di bumi itu karena memang dijadikan sebagai khalifah. Tanfid ahkamillah, sosok makhluk yang punya tanggung jawab mengemban amanah, bukan penderitaan rakyat ya. Amanah penderitaan rakyat itu ya, penderitaan kok dipegang. Amanah ilahi, bahwa ketika kita ditaruh di bumi, kemudian bumi diperintah oleh Allah mencukupi kebutuhan kita, itu ada konsekuensi, yakni rawatlah bumi ini dengan baik dan benar sesuai hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta kehidupan itu sendiri. Jadi Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha untuk menegakkan urusan-urusan kehidupan itu. Jadi kalau menjauh dari Tuhan, itu menjauh dari kehidupan. Dan pada akhirnya menuju pada kematian. Mending kalau mati dalam arti yang sesungguhnya. Nah, ini mati dalam arti kehilangan kehidupan yang di dunia ini. Padahal kita didorong untuk bagaimana menjadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, kebun bercocok tanam akhirat kita, tetapi tidak boleh mengabaikan, melupakan bagian kita di dunia ini. Ambil, gitu. Tapi teruslah kamu berbuat kebajikan seperti Allah berbuat baik kepada kalian, dan jangan bikin kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, kerusakan yang paling fundamental itu kerusakan yang
menjauhkan manusia dari sang penciptanya, dan sering disebut dengan kerusakan i'tiqadi. Kita itu bangsa yang punya keyakinan. Ya. Semua dijalani oleh bangsa Indonesia ini berbingkai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tidak cukup dengan ketuhanan berbudaya, tidak cukup itu. Ya. Tidak cukup hanya itu. Ya. Tidak cukup hanya dengan gotong royong, tidak cukup. Kenapa? Karena spirit orang itu bersama, spirit orang itu bahu membahu, tolong menolong. Itu kalau hanya kepentingan-kepentingan zumanis, kepentingan-kepentingan sesaat, itu sangat rentan dengan permusuhan. Taksabum jami'a wa qulubuhum syatta. Boleh jadi kau lihat itu para penjudi-penjudi, penggambler itu ya. Itu mereka rukun ke sana kemari dengan bawa alat permainannya. Tapi sebenarnya hati mereka itu beragam. Satu dengan yang lain ingin mengalahkan. Nah, bagaimana kalau konsep kerja bareng tadi itu, atau bareng kerja atau gotong royong itu kemudian dibingkai dengan kesadaran bahwa semua itu dipersembahkan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuh Bapak yang baru datang agak maju aja Bapak, ya, supaya tidak terlalu dekat jaraknya ya. Kita pakai physical distancing. Ya, memang hari-hari ini kita harus tetap berusaha ya, ikhtiar ya, agar tidak menjadi sumber bahaya bagi dirinya maupun bagi orang lain ya. Ini masker saya copot ini karena jarak saya dengan jenengan sekitar 5 meter ya. Jadi ya sudah, enggak apa-apa kan. Ya. Jadi kalau jenengan sendiri tidak pakai masker ya enggak apa-apa ya. Sendiri. Tapi kalau di dekatnya orang harus pakai masker. Kalau tidak pakai nanti ada monster. Ya, tangkap itu orang yang tidak pakai masker ya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain. Sama dengan mengendarai kendaraan tapi tidak memiliki ya SIM. Ya, SIM. Jadi termasuk ya kena tindak pidana. Ya. Ya itu semua untuk menjaga ya. Jadi kita jangan maknai yang sensi, posesif. Kita maknai biasa saja. Kenapa? Karena memang ikhtiar insaniyah itu penting. Usaha kemanusiaan itu hal yang wajar, lumrah. Ya. Kalau bisa untuk menghindar, kenapa mendekat? Nah itu. Kalau bisa menghindar, kenapa mendekat? Kaitannya dengan bahaya tadi itu ya. Tapi kalau manfaat sepanjang bisa mengerjakan, kenapa meninggalkan? Apalagi meninggal. Ya. Terkait dengan manfaat, kalau bisa mengerjakan, kenapa meninggalkan? Ya. Nah, di dalam tafsir At-Tanwir ini menuntut kita bahwa kesolihan itu merupakan buah ya daripada iman yang ada pada hati seseorang. Maka penggambaran surga tersebut memberikan pemahaman bahwa agar tercapai kehidupan yang tentram, aman dan bahagia, manusia harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Jadi penggambaran surga yang sedemikian indah itu kita seret, kita gunakan untuk memahami hidup di dunia ini, bahwa kehidupan di dunia kita akan serasa nyaman, ya tak? Bahagia, asri. Kalau Jember itu apa ya? Ikonnya dulu itu ya. Terbina, tertib, bersih, indah, aman. Nah, jargon ini jangan dilupakan. Ya. Kita itu kan orang Jember. Tertib. Kalau orang mana ada Atib, Lumajang ya, ada Atib, ada macam-macam. Orang dulu itu membuat moto supaya
mudah untuk diingat terkait dengan sikap dan perilaku. Terbina, tertib. Ya, kita harus tertib. Ya, tertib itu ya seperti ini. Ya, misalkan kita disuruh untuk physical distancing, diatur, manut, gitu ya, tertib, tidak gaduh, tidak ribut. Ya, ya kalau ada yang demo-demo ya silakanlah yang demo itu, tapi kita nggak perlu demo, karena delok potongannya wis tuwek-tuwek. Masuk demo ya ambekane ngos-ngos ya. Ya. Yang kedua, khawatir menjadi sumber bahaya. Ya enggak apa-apa, yang muda-muda itu kan imunitasnya masih kuat, ya enggak apa-apa. Kalau yang mau demo ya silakan, cuman jangan tadi itu mufsid, tidak boleh merusak. Saya itu ditanya sama beberapa orang itu, "Gimana Ustaz, apakah mau digerakkan?" Saya bilang, "Sejak lama sudah bergerak." Enggak usah digerakkan, sudah bergerak gitu loh. Ya, karena jiwa manusia itu selalu akan menentang terhadap sesuatu yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip keyakinannya itu. Ya, semua itu ya bergerak alami saja, nggak usah digerakkan. Ya. Dan kita memang sudah punya gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Wis disampaikan, diterima enggak apa jare sing lakoni. Ya. Dan kita sudah mengingatkan bahwa ketika suatu negeri itu akan hancur, maka dimulai dari arogansi para pemimpinnya. Apakah pemimpin sosial, apakah pemimpin pemerintahan, apakah pemimpin di aspek eksekutif, yudikatif, legislatif. Ya, itu umum lah. Pokok pemimpinnya itu arogan, tidak menerima tausiah kebenaran dan kebajikan yang berlandaskan dari ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya, kita sudah warning, kita sudah ingatin bahwa bangsa kita harus menjadi bangsa yang berdaulat misalkan. Selebihnya itu urusan daripada pengambil keputusan. Kita sudah terbiasa. Ya, wong urip karo londo iso kan gitu ya. Urip kalau Jepangnya iso. Bahkan sekarang hidup damai dengan COVID. Itu sudah bisa kan ya. Nah, oleh karenanya ya sudah, kita harus menjadi sosok yang rahmatan lil alamin ya. Jadi kecintaan, kepedulian kepada lingkungan menjadi penting. Kadang-kala gara-gara melakukan aksi entah itu long march, apa itu demo atau macam, kadang-kala lingkungan tidak terperhatikan. Padahal merusak lingkungan itu larangan, ya, larangan. Ya. Sehingga kalau misal terjadi kerusakan lingkungan, nah ini, ya saya kemarin itu diajak diskusi dengan kawan terkait dengan kepemimpinan Jember, ya. Karena bentar lagi ada pilkada. Saya bilang kalau pilkada itu insya Allah tidak terlalu berisiko. Yang berisiko itu ada L-nya itu loh. Ada L-nya, akhirnya jadi pilkadal. Nah, pilkadalnya itu loh. Itu yang membuat bahaya itu di L-nya itu. Kenapa? Orang bilang bahwa biaya politik praktis atau pragmatis kita itu terlalu mahal. Dengan mahalnya biaya itu bagi yang tidak punya biaya boleh jadi akan ini gambling gitu loh, ya. Udah kita wanti-wanti ya. Jadi kalau misalkan pemimpin itu nanti terpilih, berikan kedaulatan itu kepada masyarakat. Jadi cara untuk memakmurkan masyarakat itu coba pahami apa yang diingini oleh masyarakat setempat itu. Ya, saya itu enggak ya, kadang-kala maunya benar, maunya bagus, tetapi justru ekologinya, lingkungan sekitarnya itu tidak mendapat manfaat sama sekali. Ya saya enggak jauh-jauh lah ketika kapan hari itu lihat di Puger itu ya. Di Puger itu kan ada tempat yang sedemikian rupa, kemudian akses air saja itu menjadi tidak bisa untuk dinikmati oleh masyarakat di sekitar itu, padahal itu asalnya sumber air daripada
lingkungan. Karena dia melewati di tempat itu, ya, saya sampaikan karena banyak yang mengeluhkan. Saya bilang, ya sudah, itulah kalau kita tidak memperhatikan lingkungan itu. Ya. Belum lagi kalau kita lihat sungai kita ini kan sebenarnya sungai yang produktif, Pak. Sungai di Jember itu sungai produktif. Kenapa? Karena airnya itu sepanjang tahun mengalir. Ya, tetapi salurannya itu menjadi luar biasa. Ya, kalau jenengan lihat aja lah. Ya, siapa yang berperan? Ya kita ini andil, ya, tidak tertib tadi itu, tertib, bersih, aman, indah. Nah itu tidak cukup hanya dislogankan, tetapi harus kita wujudkan. Maka penggambaran surga yang ada dalam Al-Quran itu memberikan pemahaman bahwa agar tercapai kehidupan yang tentram, aman dan bahagia, maka manusia itu harus memperhatikan aspek lingkungan hidupnya. Ya. Lingkungan hidup di mana kita bertinggal. Ya. Salah satunya dengan menjaga kelestarian alam yang merupakan sistem ideal dalam kehidupan manusia. Menjaga dan melestarikan alam inilah yang menjadi bagian dari amal solih manusia yang dapat mengantarkannya pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surganya. Jadi luar biasa ya. Ingin mencapai sesuatu yang digambarkan oleh Allah kelak di akhirat, sebenarnya manusia bisa memulai dari kehidupan di dunianya, gitu Pak. Ya. Kalau kita ini kan sering mengucap apa itu lantunan syair Abu Nawasan ya, ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim itu ya. Koyoke gak potongan awak dhewe dadi penghuni surga. Penghuni surga itu kan pemurah, suka memberi, suka berbagi, lembut hati, ya toh? Kemudian pemaaf, ya, pandai maafkan, tidak pendendam, ya toh? Tidak mudah amarah. Kalau tersulut amarah cepat untuk sadar. Tidak ada tutur kata yang taksima, yang mengandung unsur dosa. Tutur katanya itu enak didengar, gitu ya. Kamu menyejukkan, sikap lakunya juga membahagiakan. Ahli surga itu seperti itu. Nah, awak dewi ini jangankan bicara dengan tetangga, bicara dengan masyarakat, bicara bangsa, bicara komunitas yang lebih global lagi. Jangankan dengan itu, dengan istri, dengan anak. Coba kita tanya kepada mereka, ya. Kita tanya pada mereka, sejauh mana antara yang bisa menyejukkan, membahagiakan dengan yang membuat galau dan menyusahkan. Tanya saja masing-masing, enggak usah diri sendirinya itu digunakan orang, tidak. Tanya ke keluarga masing-masing. Gitu. Koyoke pengakuan itu layak. Awak dhewe gak pantas penghuni surga, tapi gak kuat ning neraka, kan begitu. Loh, karena itu gerakannya ada, yuk kita bangun surga kita mulai di dunia ini. Nah, loh, kita bangun surga itu melalui kehidupan dunia. Kita jadikan dunia ini surga kita supaya kita bisa juga merasakan surga akhirat kita. Caranya apa? Amilus sholihat tadi itu. Sampai-sampai di dalam hadis itu kan diceritakan cabang iman itu kan banyak. Yang terbesar itu syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling gede, yaitu cabangnya iman itu namanya syahadatu alla ilaha illallah. Bersyahadat, menyaksikan Allah. Nah, yang paling kecil itu namanya mengambil duri dari
jalan. Loh itu kalau kita renungkan, kok iso njukuk duri teko dalan? Iya, jangan menjadi sumber keburukan, atau kalau kau tahu ada sesuatu walau kecil itu akan menjadi madorot bagi orang lain, ambil supaya orang lain itu selamat. Loh, kamu tahu lingkungan ini kalau kamu biarkan iso longsor. Ya, kalau nanti banjir, ada hujan itu banjir gitu. Ya, mari dibikin itu bagaimana supaya serapan daripada air itu bagus dan aliran daripada air itu juga bagus. Jangan semuanya dibuang ke sungai. Pada akhirnya sumber mata airnya menjadi tidak ada. Nah, itu diantara berpikir mengenai amal sholih itu kalau dikerjakan dengan benar itu menjadi sarana untuk mendapat ridho Allah, yaitu surganya itu. Jadi jangan dikira orang yang nyapu itu tidak berpahala. Nyapu itu berpahala. Ya. Orang yang bersih-bersih sekitar rumahnya, ya, sekitar Masjid Rukama ini, yaitu ada yang rumbuk kayak gitu itu. Ya. Itu kalau ditanamin tanaman perdu, bunga-bunga perdu itu loh. Kalau di sini nggak ada, ambil itu di Unmu. Non sewu ini ada pihak Unmu ya. Di Unmu belakang itu bunga-bunga yang pendek-pendek yang bunganya itu warna-warni kuning, merah, biru, ungu. Oh, bunganya itu Pak. Itu coba itu yang ditanam di sekitar daripada itu jauh lebih indah ketika dilihat. Nah, coba itu nanti dimulai gitu ya di sekitar sini ini, sehingga kita masuk itu berada di taman bunga. Nah. Oh, gawe ngono tok lho ya. Itu sudah amal soleh gitu loh ya. Nah, tapi nih buang sampah sembarangan amal salah, ya. Ujungnya neraka, ganggu orang lain, ya. Nah, jadi perbuatan yang kelihatannya itu adalah alami, tapi itu justru didasari dengan ilmu menjadi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan juga dalam ayat tersebut bahwa bagi orang-orang yang beriman dan beramal sholih akan mendapatkan pasangan yang suci. Di dalam ayat diungkapkan dengan kalimat azwajum mutahharah. Ya, azwaj adalah bentuk jamak dari zaujun. Dalam bahasa Arab kata zauj bersifat netral. Bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa digunakan untuk perempuan. Sehingga sebenarnya lebih tepat diterjemahkan pasangan, bukan istri-istri. Halo? Bapak-bapak, serius ini? Halo? Bangun. Ibu, bangun Bu. Ya, alhamdulillah. Ini ada pencerahan Bu. Di tafsir At-Tanwir, walagum azwajum mutahhara, yang sering diterjemahkan istri-istri bagi mereka, ya, itu kesane kan wong lanang bojone akeh, ngono lho. Kesane. Tapi menurut tafsir At-Tanwir ini zauj azwaj itu sebenarnya kata yang netral, berlaku untuk laki dan untuk perempuan, sehingga yang lebih tepat untuk menerjemahkannya itu bukan menggunakan istri-istri tetapi pasangan-pasangan. Ayat ini ditutup dengan pernyataan bahwa orang-orang beriman dan beramal sholih akan kekal di dalam surga buat selamanya. Nah, rupanya ini yang azwaj ini tidak terlalu dalam membahasnya ya. Jadi yang lebih diperdalam tadi kaitannya dengan menciptakan lingkungan. Tapi di dalam kata kunci azwaj,
Jangan hanya dimaknai istri, tapi pasangan. Nah, pasangan itu ya boleh saja. Nanti bertanya, Pak, nek ngono wong wedok besok iku ana sing duwe pasangan oke. Kan tidak berlaku hukum yang ada di dunia ini. Itu kan hukum yang ada di akhirat. Ya kan? Ya mau satu, mau lebih dari 5, urusannya sana nanti. Nah, sing penting sampean aja bayangno siji lorone, bayangno iso mlebu gak ning swarga ngono ya. Kok bayangno ning kono piye aja. Sing penting saiki awak dhewe iso nang swarga. Carane tadi itu. Ya, tiketnya amilus sholihat, amanu wa amilus sholihat. Tanya pada istri, tanya pada anak, tanya pada tetangga. Jadi aku wis pantes apa ora ya umpama disebut ahli surga ngono. Ngono Pak, takoki nang ngono Pak. Ya. Oh, pantes Pak sampean Pak, soalnya bener nyeneng ke aku ngono. Nah, iku wis sip. Gak pantes belas Pak apa di luar ekspektasi. Sampean itu suami di luar ekspektasi. Atau si suaminya jawab, sampean niku gak cocok karo standarku. Nah, itu misalkan ya. Lah yang ngono itu bagaimana mau melihat surga akhirat? Padahal surga dunia aja tidak dirasakan. Maka amanu wa amilus sholihat. Iman amal salih untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kita menutup kaitannya dengan poin balasan orang-orang yang beriman. Jadi setiap perbuatan itu akan menerima akibat. Akibat itulah sebenarnya imbalan dari perbuatan itu sendiri. Siapa yang berbuat baik, maka imbalannya kebaikan yang lebih baik lagi. Siapa yang berbuat keburukan, ya nanti imbalannya ya keburukan yang mungkin lebih buruk lagi dari apa yang sudah ia kerjakan itu. Maka jika kamu berbuat baik itu untukmu, demikian pula jika kamu berbuat buruk itu juga untukmu. Ya, jadi ini tidak ada perbuatan orang yang dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Ya. Jadi kalau tidak ada perbuatan orang yang dipertanggungjawabkan orang lain. Tetapi setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawab dia. Jadi misalkan suami itu kan menjadi ro'in, pemimpin kan gitu ya. Maka bertanggung jawab atas anak dan istrinya. Nah, di antara gitu. Jadi ada istilahnya, kalau istri mau masuk surga tidak perlu nunggu suaminya. Tapi kalau suami mau masuk surga nunggu istrinya. Nunggu anaknya gitu ya. Apakah dulu sudah dibimbing atau belum? Sudah diarahkan atau belum? Kalau belum, ya nanti dulu ya bertanggung jawab dulu kepada kenapa istri masuk neraka. Ya kamu harus ikut. Kenapa? Jadi diwalik Pak. Ini ning donya kan wong wedok apa jare wong? Kan ngono ya. Besok nang akhirat iku wong lanang apa jare wong? Loh iya ta. Sing wedok ternyata dikongkon mlebu swarga. Oh nanti dulu saya dulu bisa begini karena dibimbing sama suami saya. Saya minta ditemukan suami saya. Saya enggak akan masuk surga kalau enggak bersama suami saya. Untung itu suami. Ya, masuk surga karena istri. Tapi juga ada suami yang masuk neraka karena istri. Ya. Makanya ro'in itu menjadi penting. Bukan Ustadz ro'in, Najib. Ya, Ustadz ro'in kan urusannya dengan keluarganya ya. Ini ro'in dalam arti kepemimpinan. Ya, sudahkah kau beri? Apa jadi Mbak ya? Jadi pemimpin ini ya. Apa di keluarga? Apalagi pemimpin daerah. Ini abot mana? Ya, ya. Wis diarahkan, dituntun, dibimbing apa durung gitu ya. Ya itu ternyata berat untuk menjadi pemimpin itu.
Baik, kalau ada yang mau diperdalam, monggo. Monggo. Kayaknya kok wis mantep ngene. Gak koyo biasa ya. Rano angine belas ya. Hah? Oh iya. Ya. Monggo. Karena hidup itu kan sangat dinamis. Jadi apa yang nggih. Tadi kaitannya iman yang terberat itu adalah iya. Memang pikiran-pikiran primitif itu kadang-kala masih mengikuti terhadap pikiran modern. Jadi dulu jalan itu lubang-lubang, akhirnya diratakan kan, ditutup diratakan, lalu dibikin aspal atau dibikin cor-coran gitu ya. Bukan cocoran, cor-coran. Nah, terus untuk supaya orang itu tidak ngebut ya, banter-banteran, padahal dia niku diratakna ben enak nek banter ngono lho ya. Ternyata kemudian dibikin polisi tidur. Sebenarnya kalau kita bicara alat itu bergantung penggunanya. Malah sekarang ini ketika tempat itu banyak polisi tidurnya dan agak nikuk-nikuk, yang paling gaya anak-anak muda sekarang. Malah weng digawe tril-trilan. Ya toh? Jadi sebenarnya bukan faktor alatnya, tapi faktor budaya manusianya itu. Ya. Jadi saya pada waktu masuk di perumahan, ada perumahan Bangkaraya itu kan diperbaiki jalannya itu, aspalnya baru, lalu diberi punggulukan. Aku nggak ngerti kok disebut polisi tidur itu, nggak ngerti aku. Tapi aku nggak nyebut polisi tidur aku. Khawatir dimaknai turunnya ganggu. Itu kan nggak enak. Enggak, aku nggak nyebut itu polisi tidur, enggak. Itu unggukan. Unggukan itu pada waktu saya ngaji di Mubarak itu saya sampaikan. Kenapa sih jiwa-jiwa primitif ini kita masuk ke dalam jiwa modern? Jiwanya orang Madani, kota dengan Korea, dengan Badui, Desit itu mestinya beda. Jadi keadaban itu yang diutamakan. Ya kasih aja lah rambu tulis jangan cepat-cepat, hati-hati, banyak anak. Itu rambu-rambu itulah. Kemudian yang kedua, kalau sempat ada tamu, ada yang datang ke situ diberi pengertian. Ya. Loh, ternyata setelah saya sampaikan itu, wah no Pak, pokoknya ndak iso orang-orang itu, apalagi anak-anak mahasiswa itu, mahasiswa lagi yang kena sasaran. Oh, Pak. Terus saya bilang, itu nanti kalau bikin celaka, baru dia akan sadar bahwa perbuatan itu nggak bagus. Karena tinggi banget itu Pak, tinggi banget. Saya itu mbak sepeda motor saya itu gini kok sampean, ceklik gini, wah. Ini kalau ada roda 3, kemudian keseimbangan roda yang 2 itu nggak bareng, pasti lempang. Alhamdulillah. Pagi saya ngomong gitu, sore ada korbannya. Dan korbannya itu becak. Begitu tukang becak yang jadi korban, sahabat-sahabat becak itu semua bawa linggis. Ya. Nah kemudian pekan berikutnya saya lewat, sudah kosong. Saya tanya, kemana itu? Ya dibongkar Pak. Loh, apa karena saya? Enggak. Karena apa? Karena sudah ada korbannya. Jadi bukan karena saya ngomong Pak, tapi karena ada korbannya itu kemudian.
Dan sebenarnya niat baik itu tidak selamanya berwujud kebaikan. Dan kebaikan yang dikerjakan itu tidak selamanya melahirkan kebaikan pula. Itulah dunia, Pak. Dunia itu mengandung niat, wujud, dan tujuan. Dan jenengan pada waktu tadi itu, niatnya ape, gawe ungglukan tadi itu, niatnya ape, supaya gak ono kecelakaan yang lebih besar. Tapi dengan cara yang menyebabkan terjadinya kecelakaan juga. Karena itu menurut saya kalau sudah di kampung gitu ya sudah jangan biluan itu tikungan itu nikung isa dikai ungglukan. Padahal orang nikung itu kan mesti sudah pelan. Ya. Terus itu dundunan itu kan tekan dukur. Temetu dundunan, temebu. Unggah-unggahan. Unggah-unggahan kok ingin kita menggereng kan? Nah, sebenarnya darul mafasid muqaddam min jalb masalih, iya mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat. Di situlah saya sering sampaikan bahwa logika mufsid dan muslih itu terjadi benturan. Orang menganggap setiap perbuatannya adalah kebaikan, tapi itu kebaikan bagi dirinya, kebaikan bagi persepsi dirinya, yang itu belum tentu baik benar bagi dirinya, juga baik benar bagi orang lain. Maka Islam ngasih solusi, wasyawirhum fil amri, musyawarahkan, yang gitu-gitu dimusyawarahkan. Dan kalau ini jalurnya jalur umum, ya sama musyawarahkan melalui umum. Kalau jalurnya jalur khusus, ya musyawarahkan dengan cara khusus. Jadi misalkan iki jalan memang khusus sa RT jenengan, ya rapato sa RT jenengan. Tulisi, mohon maaf bagi pengguna jalan yang merasa terganggu. Ngono, Pak. Ojo wis ana ungglukan, siap anjing was, kadang-kadang tulisane padahal tamu ini dari luar, ya kan? Tamu mau masuk ke perumahan jenengan, ngebut, benjut, ngono kuwi. Itu kan berarti sampean itu punya watak intimidatif, ngancam, ya kan? Loh, mestinya mohon maaf, banyak anak pelan-pelan. Kenapa? Dikasih ini, oh maksudnya ini adalah itu, gitu. Bukan untuk membuat. Lho saiki Pak, pakai sepeda metik sing bane cilik, ya. Terus ikine rada ngene. Terus sing digonceng wong lemu meteng maneh. Wong wedok lemu meteng maneh. Coba sama sembayangno. Wedok lemu ae wis kaya ngono ya. Iki wedok meteng lemu maneh. Ya ta? Terus kena gundukan kadek metenge wis songo misalkan. Menggani gitu loh, begitu gelek itu loh. Aku sing gak melok hamil kok yang bayangke wis ngono Pak. Jadi saya kembalikan kepada perbuatan baik itu ada niat, ada wujud, ada manfaat, ada goyah. Jadi itu kesatuan, tidak bisa untuk dipisah. Ketoke apik tapi elek, ketoke elek tapi apik, ya. Sing iso iku apik, ketoke tur apik sak temene. Oke, jadi awak dhewe nek iso ojo mengikuti orang yang membikin itu, ya. Ojo melu-melu. Dene ono yang jenengan sabar, angger wayahe glek-glek. Masyaallah. Angger jenengan wis to, setiap ada gundukan itu, Pak, pengendara, apakah sepeda, apakah mobil, itu pasti hatinya merasa nggak nyaman. Pasti hatinya merasa nggak nyaman. Nah, masalah itu kebaikan atau keburukan, wis wa a'lam bisawab. Oke, ada lagi. Kok kayak serius banget. Sebenarnya urusannya kono. Kalau nggak ada, terima kasih.
Karena memang sekarang ini subuhnya agak malam ya. Subuhnya agak malam, jam 4 kurang udah subuh. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini mencerahkan kita, mencerdaskan kita, dan mampu untuk mempengaruhi perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan tutur yang ada dalam diri kita untuk lebih baik dan lebih sempurna lagi, menjadi pemimpin, menjadi khalifatu fil ardi yang merasa bertanggung jawab terwujud dan lestarinya keseimbangan, keserasian yang ada di semesta atau di bumi ini. Tidak bikin kerusakan, tapi selalu membuat kemaslahatan. Atanawayakum nasr minawun qarib. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan pada pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.